Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fauzia Ulfa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan proposal bab 1 pendahuluan saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke proposalnya. Di sini ada latar belakang. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan perkembangan arus informasi telah menyebabkan terjadinya perkembangan dunia yang begitu pesat. Perkembangan ini diiringi dengan munculnya persaingan yang ketat dan kompetitif di dalam dunia usaha. Persaingan usaha yang ada ini perlu diantisipasi dengan suatu pemikiran yang kritis dan pemanfaatan secara optimal semua sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan ini untuk menghasilkan laba. Nah, laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan, memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga. Ini merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kebijakan moneter yang ditetapkan akibat krisis moneter dan prospek perusahaan semakin tidak jelas secara langsung mempengaruhi perilaku pemodal dengan kinerja emiten. Setiap harinya harga saham di pasar sekunder selalu bergerak, terkecuali saham-saham yang sudah dikategorikan tidur ataupun tidak ada yang menginginkan saham tersebut. Nah, perubahan ini disebabkan banyaknya perputaran saham atau frekuensi yang match pada pasar sekunder. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana baik berupa modal sendiri maupun modal pinjaman. Apabila ingin memperoleh modal sendiri, maka perusahaan yang bersangkutan dapat menerbitkan saham kemudian dijual sehingga memperoleh modal sendiri. Untuk mendapatkan modal melalui penjualan saham, maka perusahaan tersebut harus mencatatkan efeknya di pasar modal melalui proses go public. Mengingat perusahaan yang telah go public adalah milik masyarakat umum yang telah menanamkan modalnya, maka perusahaan itu wajib menginformasikan hasil-hasil yang telah dicapai yang disajikan melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi calon investor, karena dari laporan keuangan inilah kami dapat mengetahui kinerja dari suatu perusahaan. Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari setiap bisnis, karena berbagai teknik pengukuran kinerja sudah banyak dikembangkan untuk memberikan gambaran yang tepat dari setiap bisnis. Kinerja manajemen dan kegiatan operasional yang baik dapat meningkatkan laba bersih sehingga membuat harga per saham menjadi lebih tinggi. Semakin baik kinerja keuangan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Modigliani dan Miller dalam Ulupui pada tahun 2007 menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earnings power dari aset perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi earnings power, maka semakin efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi profit margin yang diperoleh suatu perusahaan. Hal ini berdampak pada penilaian perusahaan. Kemudian penilaian yang dilakukan Ulupui pada tahun 2007 menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh positif terhadap return saham satu periode ke depan, dan Carlos Batalla pada tahun 1997 dalam Suranta dan Pratana 2004 juga menemukan bahwa ROA juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian Rahayu pada tahun 2010 menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Ukuran dari keberhasilan pencapaian alasan ini adalah angka ROE yang berhasil dicapai. Semakin besar ROE, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Hal ini berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Kemudian Saifuddin dalam Rahayu pada tahun 2010 memeriksa tentang pengaruh rasio profitabilitas dalam IOS terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005 sampai 2007. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ROA, NPM memiliki korelasi positif terhadap harga saham. Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh Sasongko dan Wulandari pada tahun 2006 yang memeriksa pengaruh EVA dan rasio profitabilitas antara lain ROA, ROE,
ROS, EPS, BEP terhadap harga saham. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa hanya IPS yang berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan Ulupui pada tahun 2007 juga menemukan bahwa hasil ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham satu periode ke depan. Kemudian ada Yuniasi dan Wirakusuma juga pada tahun 2007 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa return on asset terbukti berpengaruh positif secara statistis pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2005 sampai tahun 2006. Berdasarkan uraian yang sudah saya paparkan tadi, memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007 sampai 2009. Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan terhadap variabel ROE, ROA, dan NPM sebagai proksi dari kinerja keuangan. Variabel ROE merupakan salah satu variabel yang terpenting yang dilihat investor sebelum mereka berinvestasi. ROE juga merupakan suatu basic tes seberapa efektif manajemen perusahaan menggunakan uang investor. Variabel ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur keefisienan suatu perusahaan dalam menghasilkan return dari asetnya. Sedangkan variabel NPM digunakan untuk mengetahui besarnya profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, itu dia hasil pemaparan proposal skripsi bab 1 pendahuluan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.